Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, mari di kesempatan ini kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita semuanya diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang sudah kita lewati semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, tentu kita sebagai manusia, kita selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa. Yang pertama, agar kita diluaskan rezekinya. Yang kedua, agar kita ditambah umur kita, dipanjangkan umur kita. Tentu doa kita selalu kita panjatkan kedua-duanya itu. Ada sebuah hadis yang berbunyi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rohimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Para pemirsa yang berbahagia, dari hadis inilah kita diberikan petunjuk agar rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita harus saling bersilaturahim. Karena sebentar lagi puasa tinggal menghitung hari. Tentu pada saat hari raya Idul Fitri kita sempatkan untuk silaturahim ke keluarga, ke sanak, ke tetangga. Jangan sampai kita tidak bersilaturahim. Karena bersilaturahim itu bisa menambah umur kita dan menambah harta kita. Para pemirsa yang berbahagia, ada satu hadis yang perlu kita cermati dan perlu kita angan-angan. Yang berbunyi, la yadkhulul jannata qati'un. La yadkhulul jannata qati'un. Yakni qati'a rohimah. Tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus tali kekerabatan. Ada sebuah cerita ketika seorang kaya itu pergi haji. Ada seorang kaya pergi haji. Ketika dia pergi haji, dia menitipkan uangnya kepada seseorang yang dipercayainya. Pada saat dia pergi haji, kemudian pulang haji, dia bertanya lagi kepada orang yang dititipi uang itu. Apa yang terjadi ketika orang kaya itu pulang dari pergi haji dan menanyakan uang yang dititipkan kepada orang yang dipercayainya? Ternyata orang yang dipercayainya itu telah meninggal dunia. Sehingga seorang kaya tadi bingung mau mencari kemana. Ketika itu seorang kaya itu bertanya kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya. Di mana uang yang telah disimpan yang aku titipkan kepada orang tuamu? Anaknya menjawab, saya tidak tahu ayah menyimpan uang di mana. Akhirnya orang kaya itu datang kepada orang alim, menceritakan kejadian tadi. Kemudian orang alim tadi menyuruh orang kaya itu ke sumur Zam-Zam pada sepertiga malam. Ketika sudah di sumur Zam-Zam, panggil orang yang kamu amanati
itu. Jika nanti orang itu menyaut panggilanmu di sumur Zam-Zam, insya Allah orang itu tergolong orang yang baik dan ahli surga. Pada saat itu seorang kaya langsung berangkat malamnya. Ketika sudah datang di sumur Zam-Zam, orang itu memanggil, ya fulan, ya fulan, ya fulan, sampai 3 kali. Tetapi apa yang terjadi? Orang yang diamanati itu tidak menjawab sautannya. Karena tidak menjawab sautannya, orang kaya tadi pulang dan datang lagi ke alim ulama. Apa yang dijawab oleh alim ulama? Dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Jika dia tidak menyaut di sumur Zam-Zam itu, maka dia tergolong orang yang ahli neraka. Kemudian sang alim menyuruh seorang kaya tadi ke Yaman, ke sumur yang namanya sumur Barhut. Yang mana sumur itu adalah mulutnya neraka. Kemudian seorang kaya tadi datang ke Yaman dan memanggil orang yang dipercayainya itu. Ketika dipanggil 1 kali, ya fulan, ternyata disaut oleh yang ada di sumur itu. Kemudian seorang kaya tadi menanyakan tentang uang yang dibawanya. Kemudian si fulan mengatakan bahwa uang itu ada di rumah. Disimpan di sini, disimpan di sini. Akhirnya seorang kaya tadi senang karena uangnya bisa ketemu. Sebelum pulang, dia bertanya kepada si fulan, ya fulan, kenapa kamu ada di sumur ini? Apa yang kamu lakukan sehingga kamu kok bisa di sumur, di pintu, di mulut neraka ini? Apa jawaban si fulan? Dia itu mengatakan, selama 3 hari ini, dia tidak tegur sapa dengan saudaranya. Sehingga saya belum minta maaf, kemudian saya sudah meninggal dunia. Sehingga saya ditempatkan di neraka ini. Kemudian seorang kaya kaget dan heran. Padahal si fulan ini adalah orang yang sangat dipercaya. Orang yang baik, orang yang ibadahnya bagus. Tetapi kenapa kok bisa seperti ini? Hanya karena dia itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Para pemirsa yang berbahagia, dari cerita itu menggambarkan silaturahmi sangat penting untuk diri kita sendiri. Dan sekali-kali jangan sampai kita memutus silaturahim. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.